Yuk, kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengecek produktivitas Bapak Tukang. Bila kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk selalu subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Jangan bosan-bosan. Yuk, kita mulai maning ya son ya. Siji, loro, telu. Nyimak videonya. Cikidot. Kali ini kita akan belajar tentang menghitung apa ya. Yuk kita lanjut aja. Nah, ini ada beberapa pertanyaan kalau kita akan mempekerjakan tukang di proyek, atau mungkin kita mau renovasi rumah atau bangun rumah ya. Apakah tukang sudah benar kerjanya? Apakah tukang tersebut produktif? Atau bagaimana cara mengukurnya? Nah, kita harus tahu bagaimana cara mengukur tukang itu produktif atau tidak ya. Jangan cuma ditungguin produktif, giliran ditinggal pergi sebentar sudah letoy. Yuk kita simak aja ya. Yuk cikidot. Yaitu kita akan belajar dengan cara mengecek produktivitas Pak Tukang ya. Oke, bos. Nah, ini adalah contoh suatu kasus. Wah, tapi bukan kasus kriminal ya, ini cuma kasus di proyek. Dalam suatu proyek pekerjaan pasangan batu bata dengan luasan 50 meter persegi diselesaikan dalam waktu 8 hari oleh satu orang tukang dan ditambah dengan satu pembantu tukang. Yang menjadi pertanyaan, apakah itu wajar? Bagaimana cara mengukurnya? Apakah tukang tersebut produktif? Yuk kita simak penjelasannya. Cikidot. Bagaimanakah cara mengukurnya? Ya. Jadi dalam ilmu teknik kita akan mempelajari tentang cara mengukurnya yaitu dengan adanya alat pengukur standar. Jelas alat pengukur standar yaitu dari analisa harga satuan pekerjaan atau AHSP atau HSP, harga satuan pekerjaan. Di sini ada namanya pekerjaan 1 meter persegi dinding bata tebal, ini contohnya setengah bata dengan perbandingan 1 PC 3 pasir. Ini berdasarkan SNI nomornya ini ya, tahun 2002. Di sini ada material dan pekerja. Kita fokus ke pekerja dan tukang batu saja ya, karena kita ingin mengukur produktivitas bukan materialnya ya. Nah, ini dengan satu pekerja, ini ada satuannya orang per hari, itu yang dibutuhkan koefisien dari 0,32. Untuk tukang batu sendiri koefisiennya 0,1. Itu angka koefisien ini dari SNI ya, kita tinggal memakainya. Cuma ya sebelumnya pasti ada sejarahnya kenapa muncul angka-angka di sini. Ini bukan angka setan, tapi angka ini berdasarkan pastinya penelitian ya, karena sudah diterbitkan oleh SNI ya. Oke, yuk kita lanjut saja. Nah, koefisien dari data tersebut adalah 0,1 orang per hari dalam 1 meter persegi pasangan bata ya, khusus untuk tukang. Apakah artinya? Yaitu artinya pekerja 0,32, artinya itu diperlukan 0,32 hari pekerja. Tukang batu 0,1 artinya diperlukan 0,1 hari tukang batu ya, dua item ini ya, artinya seperti itu. Yuk kita lanjut. Tukang batu idealnya berapa meter persegi per hari ya, ini yang menjadi pertanyaan kedua tadi. Tukang batu 0,1 artinya diperlukan 0,1 dari tukang batu. Nah, ini menghasilkan 10 meter persegi pasangan bata atau 10 meter persegi per hari. Angka ini dari mana? Ini juga bukan angka setan ya, tapi dari satu hari ini dibagi dengan
koefisiennya, berarti 10 meter persegi per hari. Jadi dalam satu hari itu minimal satu tukang, satu bekerja harus dapat luasan 10 meter persegi. Kalau kita hitung per jam, kita anggap satu hari 8 jam kerja, berarti 1 jam itu 1,25 meter per jam. Ya, ini idealnya ya. Kesimpulannya, satu tukang, satu pembantu tukang itu idealnya 10 meter persegi per hari. Ya, kalau dia di bawah ini berarti tukangnya lelet, jadi perlu dievaluasi, kalau perlu diganti yang lebih jos. Terus kalau dia lebih dari 10 meter persegi per hari, berarti tukangnya itu jos gandos, perlu dilanjutkan. Oke. Nah, ini dalam kita kembali ke kasus tadi ya. Nah, itu dalam satu proyek pasang batanya adalah luasnya 50 meter persegi, diselesaikan dalam waktu 8 hari oleh satu tukang dan satu pembantu tukang. Nah, ini jawabannya, luasnya 50 meter persegi dibagi 10 meter persegi, ketemunya 5 hari. Jadi harusnya pekerjaan tersebut selesai selama 5 hari, tapi dia menyelesaikan 8 hari. Jadi tukang tersebut berarti tidak produktif, jadi perlu dievaluasi atau diganti dengan yang lebih baru. Jadi kalau kita tahu satu tukang, satu pembantu tukang bisa menghasilkan 10 meter persegi per hari, kalau kita misalnya tinggal pergi sehari 2 hari, kita jadi tahu, oh tadi tukangnya mulainya dari sini, oh sehari baru dapat segini, oh tukangnya berarti kurang produktif atau sangat produktif misalnya. Oke. Untuk kali ini kita cukupkan saja, sampai jumpa di pertemuan video-video selanjutnya ya. Jangan lupa untuk jangan bosan-bosan like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Oke. Cikidot.